Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, penggemar YouTube yang berbahagia, ini adalah channel saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Harsono. Dalam channel saya ini yang pertama membahas berbagai macam sejarah dan hal-hal yang bersifat mistis dan misteri. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarif Hidayatullah adalah seorang pangeran dari kerajaan Mesir. Pada usianya yang ke-20, ayahnya atau Raja Mesir meninggal dunia, dan Syarif Hidayatullah disuruh menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Raja Mesir. Akan tetapi Syarif Hidayatullah tidak mau, karena keinginannya dan cita-cita beliau adalah berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Kemudian Syarif Hidayatullah pulang ke tanah Jawa beserta dengan ibundanya dan berdakwah di Jawa Barat. Karena Syarif Hidayatullah tidak menjadi raja di Mesir, maka kedudukan ayahnya dilanjutkan oleh adiknya yang bernama Syarif Nurullah. Sewaktu Syarif Hidayatullah berada di Mesir, beliau belajar berbagai ilmu agama dari para ulama-ulama yang tersohor dan tinggi keilmuannya. Beliau juga belajar ilmu ketabiban atau pengobatan dan ilmu tata negara, sehingga Syarif Hidayatullah sudah mumpuni dan berilmu tinggi pada usia muda. Maka ketika beliau pulang ke tanah leluhurnya yaitu Jawa, Syarif Hidayatullah tidak merasa kesulitan melakukan dakwah. Syarif Hidayatullah adalah termasuk cucu Prabu Siliwangi. Ibundanya Syarif Hidayatullah adalah Syarifah Mutaim, putri dari Prabu Siliwangi yang bernama Dewi Rara Santang. Hasil perkawinannya Siliwangi dengan Subang Larang. Sedangkan Rara Santang setelah diperistri Raja Mesir, namanya diganti menjadi Syarifah Mutaim. Perlu diketahui oleh semua orang bahwa Fathahillah dan Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati adalah dua orang yang berbeda. Syarif Hidayatullah, cucu Raja Pajajaran, adalah seorang penyebar agama Islam di Jawa Barat yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati, dan beliau masih masuk dalam juriah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Fathahillah adalah seorang pemuda yang berasal dari Pasai yang dikirim oleh Sultan Trenggono untuk membantu Sunan Gunung Jati berperang melawan Portugis. Jadi Fathahillah bukanlah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sebagai bukti kalau Fathahillah bukan Sunan Gunung Jati adalah adanya makam dekat Sunan Gunung Jati yang ada tulisan Tubagus Pasai Fathullah atau Fathahillah atau Faletehan. Syarif Hidayatullah dan ibundanya Syarifah Mutaim atau Rara Santang datang ke negeri Caruban Larang, Jawa Barat pada tahun 1975. Kedua orang itu disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan segenap keluarganya. Syekh Datuk Kafi adalah guru
dari Pangeran Cakrabuana dan Syarifah Mutaim. Akan tetapi beliau telah wafat ketika Syarif Hidayatullah dan ibundanya sampai di tempat tersebut, dan Syekh Datuk Kafi dimakamkan di Pasambangan atau Gunung Jati. Dengan alasan tersebutlah maka Syarifah Mutaim meminta kepada Pangeran Cakrabuana agar diizinkan tinggal di Pasambangan, agar Syarifah Mutaim selalu dekat makam gurunya. Selanjutnya Syarifah Mutaim dan putranya Syarif Hidayatullah meneruskan usaha Syekh Datuk Kafi membuka dan membangun pesantren Gunung Jati. Dan tidak memakan waktu yang terlalu lama, santri-santrinya sudah banyak dan pesantren Gunung Jati berkembang pesat, sehingga kemudian Syarif Hidayatullah dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Selanjutnya Pangeran Cakrabuana menikahkan putrinya yang bernama Nyi Pakungwati dengan Syarif Hidayatullah. Sekitar tahun 1979, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaannya negeri Caruban kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhan, yang artinya orang yang dijunjung tinggi. Pada tahun pertama pemerintahan Syarif Hidayatullah, beliau pergi berkunjung ke Pajajaran, yaitu di kerajaan kakeknya Prabu Siliwangi. Beliau mengajak kakeknya masuk Islam, akan tetapi Prabu Siliwangi tetap tidak mau. Akan tetapi Prabu Siliwangi tidak menghalang-halangi Syarif Hidayatullah untuk berdakwah di wilayah kerajaan Pajajaran. Selanjutnya Syarif Hidayatullah melanjutkan dakwahnya di daerah Serang, Banten. Kemudian di Serang atau di Banten beliau dijodohkan dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyi Kawung Ten. Dari perkawinannya Nyi Kawung Ten, maka Syarif Hidayatullah dikaruniai satu orang putri dan satu orang putra. Yang putri diberi nama Nyi Ratu Winaon, dan yang putra diberi nama Pangeran Sabakingking. Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, beliau juga turut mendirikan Masjid Demak di zaman pemerintahan Demak Bintoro. Pada selanjutnya Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Pakungwati, dan beliau memproklamirkan diri sebagai raja pertama dengan gelar Sultan. Adapun wilayah kekuasaan Pakungwati meliputi Surantaka, Wonogiri, Telaga, dan lain-lain. Demikianlah sejarah asal-usul Sunan Gunung Jati yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.